1. Hal apa yang diatur dalam RUU? Dalam dokumen tersebut mengatur beberapa aspek terkait penyadapan dan pengelolaan hasil penyadapan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencakup 1. Kepastian hukum penyadapan yang menegaskan 2. Bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan prosedur dan persetujuan yang jelas. 3. Pemusnahan hasil penyadapan yang mengatur kewajiban pemusnahan hasil penyadapan yang tidak relevan dengan tindak pidana korupsi dalam waktu tertentu 14 hari kerja untuk melindungi privasi pihak-pihak yang tidak terlibat. 4. Tim independen untuk pemusnahan yang membentuk tim independen untuk memastikan bahwa hasil penyadapan yang tidak relevan benar-benar dimusnahkan sesuai hukum. 5. Kewenangan dan penggunaan hasil penyadapan yang mengatur bahwa hasil penyadapan yang tidak disengaja mengungkap tindak pidana lain hanya boleh digunakan jika melibatkan ancaman serius dan disetujui oleh pengadilan. 6. Sanksi administratif dan pidana yang memberikan sanksi administratif kepada pegawai KPK yang lalai dan ancaman pidana bagi yang menyalahgunakan hasil penyadapan atau tidak memusnahkannya sesuai aturan. Urgensi dan kriteria apa yang harus dipenuhi dalam RUU tersebut? Untuk urgensi RUU-nya itu ada UU nomor 19 tahun 2019 memiliki ketidakjelasan dalam pengaturan penyadapan, terutama terkait dengan hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini menimbulkan resiko ketidakpastian hukum bagi pegawai KPK dalam menjalankan tugas mereka. Yang kedua, tidak ada definisi atau indikator yang jelas mengenai terkait dan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Selanjutnya, keefektivitasan penegakan hukum merupakan alat penting untuk memberantas korupsi. Pengaturan yang terlalu ketat atau tidak jelas dapat menghambat efektivitas KPK dalam melaksanakan tugasnya. Untuk kriteria yang harus dipenuhi dalam RUU itu ada harus memiliki dasar hukum yang kuat, terus kesesuaian dengan kepentingan publik, harus ada bukti bahwa RUU ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti memperkuat pemberantasan korupsi dan melindungi hak-hak manusia. Selanjutnya juga ada konsistensi dengan peraturan undang-undang yang ada. RUU tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, seperti hukum acara pidana, UU HAM, dan UU terkait korupsi. Terus ada pengaturan jelas dengan menyediakan definisi prosedur dan batasan yang detail terkait penyadapan, pemusnahan hasil penyadapan kewenangan dan saksi, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Bagaimana RUU ini menjaga keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebutuhan pemberantasan korupsi? Untuk jawabannya, yang pertama itu dengan pembatasan ruang lingkup penyadapan, lalu pemusnahan hasil penyadapan yang tidak relevan, lalu prosedur transparan dan akuntabel, lalu juga ada ketentuan ketat untuk penggunaan data yang tidak sengaja ditemukan, dan penerapan sanksi yang tegas. Lalu yang terakhir juga ada keseimbangan kepentingan publik dan hak asasi manusia. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 perlu disempurnakan? Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 perlu disempurnakan karena ketidakjelasan dalam kriteria dan prosedur penyadapan yang dapat mengarah pada kriminalisasi pegawai KPK. Pembatasan tidak jelas mengenai penggunaan hasil penyadapan berpotensi menghambat pemberantasan korupsi, mengingat penyadapan adalah alat penting dalam mengungkap kasus besar. Selain itu, ketidakpastian hukum ini dapat menimbulkan tekanan bagi pegawai KPK, sehingga perlu ada penyempurnaan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara perlindungan privasi dan kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi. Mengapa harus ada RUU sedangkan UU sebelumnya masih relay dengan keadaan sekarang? Ada beberapa alasan mengapa sebuah rancangan undang-undang perlu diajukan dan disahkan, meskipun undang-undang sebelumnya masih relevan dengan keadaan sekarang. Alasannya karena perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat terus berkembang, begitu juga dengan teknologi, ekonomi, dan interaksi sosial. Undang-undang yang ada mungkin tidak lagi memadai untuk mengatur permasalahan baru yang muncul akibat perubahan ini. RUU diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan tantangan zaman yang baru. Ketidakselarasan dan tumpang tindih peraturan. Terkadang, beberapa undang-undang yang berbeda dapat mengatur isu yang sama, menyebabkan ketidakjelasan, tumpang tindih, atau bahkan konflik antar peraturan. RUU dapat diajukan untuk menyelaraskan peraturan-peraturan yang ada, memastikan konsistensi dan kepastian hukum. Contohnya adalah RUU Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan berbagai peraturan yang dianggap menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlunya penguatan atau penyesuaian terhadap putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau lembaga peradilan lainnya dapat membatalkan atau menyatakan sebagian pasal dalam undang-undang tidak sah. Dalam kasus ini, RUU diperlukan untuk merevisi atau mengganti pasal-pasal yang dibatalkan tersebut agar sesuai dengan putusan pengadilan dan tetap menjamin kepastian hukum.
perlindungan hak-hak yang belum terakomodasi. Beberapa kelompok masyarakat mungkin belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam undang-undang yang ada. Maka RUU dapat diajukan untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan komprehensif terhadap hak-hak kelompok tersebut, seperti yang diupayakan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat atau MHA untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Penguatan status hukum peraturan di bawah undang-undang. Peraturan-peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri dapat dianggap kurang kuat jika tidak didasari oleh undang-undang yang kuat. RUU dapat diajukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Contohnya adalah RUU Perlindungan Umat Beragama atau PUB yang diajukan untuk memperkuat status hukum peraturan terkait kebebasan beragama. Oleh karena itu, meskipun undang-undang sebelumnya masih relevan, RUU tetap diperlukan untuk menjawab tantangan zaman, menyelaraskan peraturan, melindungi hak-hak masyarakat, dan memperkuat kepastian hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa dalam pembuatan RUU seringkali bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Proses pembuatan RUU seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Akibatnya, ada upaya untuk memasukkan pasal-pasal yang menguntungkan kelompok tertentu. Tetapi, sesuai dengan prinsip hukum umum seperti rule of law atau keadilan, dalam beberapa kasus RUU tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hierarki hukum, hal ini melanggar asas hukum lex superior, derogat legi interfiori. Partisipasi publik yang bermakna sangat penting untuk memastikan RUU mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat. Jika partisipasi publik dikesampingkan atau hanya formalitas, RUU bisa bertentangan dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat. RUU harus selaras dengan Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. RUU juga harus sejalan dengan asas-asas hukum umum, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. RUU sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembuatan rancangan undang-undang yang seharusnya transparan dan adil dalam pelaksanaan nantinya. Mekanisme pembuatan rancangan undang-undang yang transparan dan adil seharusnya melibatkan partisipasi publik yang luas, memberikan ruang bagi masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Proses penyusunan rancangan undang-undang juga harus mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan publikasi draft yang jelas dan terbuka untuk disosialisasikan serta diberikan waktu untuk dikaji. Selain itu, RUU yang diajukan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Dalam hal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyadapan, misalnya ketidakjelasan proses pemusnahan hasil penyadapan yang tidak terkait dengan korupsi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, penyusunan rancangan undang-undang yang lebih rinci dan jelas akan memastikan pelaksanaan yang lebih adil dan terhindar dari potensi penyalahgunaan atau kesalahan